Wargi Jabar, ada yang bisa tebak saya sedang berada di mana? Iya, kali ini saya sedang berada di ruas jalan Cikajang Pamengpeuk Garut. Wargi bisa lihat kan, di belakang sana sedang ada perbaikan jalan. Untuk lebih mengetahui progres perbaikan jalannya, kita tanya-tanya dulu yuk. Oke, selamat siang Bapak. Boleh saya tahu Bapak dengan Bapak siapa? Saya Haris Risnandar dari konsultan pengawas dari PT Sipon Dwi Tunggal Putra. Oke, baik Bapak. Bapak boleh dijelaskan nggak kepada wargi bagaimana sih progres perbaikan jalan yang sedang berlangsung ini? Baik, untuk progres saat ini sudah mencapai 30%. Total panjang penanganan 2,7 km yang dibagi menjadi 4 segmen. Dan saat ini kita berada di segmen 3 dengan pekerjaan penghamparan hotmix. Oke, baik Bapak. Bapak boleh saya tahu nggak tenaga kerja yang terlibat dalam perbaikan jalan ini berapa orang ya? Untuk proyek ini terlibat sekitar 80 orang. Apakah semuanya sudah tercover BPJS Ketenagakerjaan? Sudah. Wargi Jabar, selain jalan yang kami perbaiki, bangunan pelengkap lainnya kami siapkan. Sekarang saya berada di segmen 1. Nah, di pinggir saya ada Bapak. Bapak boleh diperkenalkan Bapak dengan Bapak siapa ya? Nama saya Muhammad Sambu. Ya. Dari konsultan. Nah, baik Bapak. Saya lihat nih sepanjang jalan saluran airnya bagus sekali. Boleh Bapak jelaskan saluran airnya? Oh iya Bu, untuk saluran airnya kita menggunakan Yudit biar estetika Bu. Oh iya Bapak. Nah, untuk panjang saluran airnya Bapak? Panjang saluran airnya 970,4 meter Bu. Iya. Saya lihat Bapak ya tadi saluran airnya udah bagus, tapi kok jalannya belum hitam Bapak iya. ya? Tentunya Bu, kita ini diperbaiki dulu untuk existingnya Ya. biar bagus. Nah, setelah bagus semua penanganan segmen 1 baru ini semua di hotmix. Iya Bapak, baik. Nah, selain saluran air, bangunan pelengkap lainnya pun apalagi Bapak ya? Selain saluran, kita juga di sini mengerjakan tembok penahan tanah atau TPT. Mengingat di sini daerah rawan longsor. Kalau udah selesai, ruas jalan ini pasti mantap. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Saya tuh suka dandani suami. Lah ya bagus. Semenjak yang maaf suami pertama itu saya dandanin. Yang suami kedua yang ini beliau juga saya dandanin. Jadi saya suka ada kepuasan tersendiri. Aku dandan dewe sadurunge. Enggak ada kepuasan tersendiri kalau misalnya saya bisa belikan yang terbaik. Loh, Mbak Husnu juga dandani loh. Oh gitu ya. Ayolah. Istriku yang pertama kan. Sekarang ini sebenarnya Pak Yai ini istrinya berapa? 1. Yang dulu udah pisah. Sudah berpisah. Baik-baik. Baik-baik. Punya anak dari yang dulu? Punya 4, cucu banyak udah. Oh, udah. Dari Nyai? 1. Punya? Punya 1. Dari Kiai? Saya. Ya artinya punya 1 itu nah, Oh enggak, belum mondokannya. Loh sudah loh. Umur berapa? Nah itu udah punya cucu ente kalau lupa. Oh, dari suami pertama punya? Enggak punya. Saya? Enggak punya. Enggak punya anak? Enggak punya. Dari Pak Yai? Punya. Belum. Loh gini maksudnya. Kalau kandung belum. Contoh anak kita itu berapa coba? Anakmu berapa? 100 lebih loh. Lah ya bukan maksudnya. Ini kan biar nggak salah paham. Yang kemudian dibuat dan disimpan di rahimnya istrinya. Bukan gitu, saya tanya Kang Deddy. Istrinya berapa? Banyak. Nah itu anakku juga banyak. Lah ya bukan, ini Pak yang formal. Hasil perkawinan yang ada di Hamilton. Sekarang saya tanya Kang Deddy yang formal berapa anaknya? 3. Ya itu saya belum. Belum. Tapi tidak ber-KB. Tidak. Nggak apa-apa. Anak tidak harus. Oh jadi belum jadi ya? Belum jadi. Atau mungkin keseringan ya? Bukan. Kita ditakdirkan gini loh. Menurut saya orang itu jangan maksa-maksa Tuhan. Tuhan lebih tahu loh. Kamu harus punya anak dari kandungmu. Dan kamu punya anak dari orang lain. Nah, anakku nih Uki, Diki, Sulaiman. Itu anak saya. Baruan punya cucu saja. Kan jadi Uki.
Uki Diki Sulaiman, anak saya. UKI itu bukan Universitas Kristen Indonesia. Ya iya, kalau mau tak Pak anak juga kalau mau loh. Apalagi Kristen. Nah, Teman-teman saya. stop. Terusin lagi. Susah ini wawancara istri jawab suaminya terus. Terus apa lagi? Meratukan saya, uang, apalagi? Uang dikasih semua. Semua. Kebutuhan biologis dipenuhi dan memuaskan. Iya, Sebagai laki-laki strong. strong. Ngalahin Piki, ngalahin si Doer, ngalahin si Ade. Ade manis kawin Dek? Udah. Kamu kayak gitu nggak sehari 3 kali 4 kali? Soleh. Lemah. Doer kamu? Ali ibadah. Hah, sehari 4 kali? Enggak lah, jangan bohong. Mungkin nggak, Bos? Oh, enggak, udah. Udah. Kemudian ya ahli ibadah. Ahli ibadah. Terus Rajin tahajudnya rajin tiap malam. tiap malam. Nggak pernah tidur loh. Nggak pernah tidur. Nggak pernah tahajud, yang pernah tahajud itu bangun tidur. Oh iya, tahajud itu bangun tidur. Artinya kalau malam tidak tidur. Iya. Niduri. Kayaknya tidurnya jam berapa? Nggak ada waktu. Tertidur adanya, Kang. Tertidur. Tertidur. Tertidur gimana? Tertidur ya nggak meniatkan diri untuk aku tak tidur kayak Enggak. gitu enggak. Ada yang Kalau di rumah ngomong aja terus kalau ketemu. yang Iya, kerja. cerewet. Kayak gini aja terus gacor. Iya. Kadang kita suka apa ya? Ya di sela-sela omongan itu Cetuk. menyelipkan ngaji gitu kan. Jadi apalah dimasukkan ke saya pengetahuan gitu kan. Gitu. Tapi kadang-kadang ngomongnya cukai cetuk. Megel nih. Kalau orang Megel Sunda nih. gitu. Nggak tahu. Ya, di antara ngomong serius, belok. Iya. Ngomong serius, belok kanan. Iya. Apa namanya? Sennya kanan, beloknya kiri. Tahu saya. Jarang-jarang. Gitu. Oh, itu ya. Dan dia ini sayang kepada siapa dan apa saja tanpa membeda. Oh. Saya suka situ kan. Iya. Contohnya? Ya PRT yang kayak gitu tak sayang loh. Udah jangan ngomong itu. Enggak. Kita nggak ngomong itu sekarang. Apa contohnya sayang tanpa membeda? Beliau nggak hanya sayang ke orang-orang besar, ke misalnya kayak ke Kang Dedi, tapi ke orang-orang kecil pun dirangkul, ke petugas sampah. Ya, bergaul lah. Gitu. Kalau kayak sini saya ngobrol sama si anak jin. Ya seperti Kang Dedi lah. Jin Enggak lah. Anak Jin gimana? Enggak, saya punya tukang sapu. Loh, anak. Tukang sapu ini lucu. Ya tadi. Saya kasih nama anak jin. Jujur-jujuran aja. Dia kalau sudah pengen ke perempuan minta duit sama saya. Terus Kang Dedi kasih. Kasih Kasih lah. kebahagiaan dia. Iya. Betul. Sama kayak Sama. apa? Lah ukurannya kan ukuran dia. Iya, loh. Apa sih bedanya yang kita ini yang dianggap ini Iya. sama red kecil cuma satu? Seperti Bagas kan? Iya. Bagas sukanya minum. Iya. Kok Bagas sih? Agil. Bukan itu. Kalau Agil enggak, Agil kan murahan. Bagas, bengkel, Oh Agung. iya. Sukanya minum. Tak belikan minum harga 12 juta. Walah, Meledak itu loh. Ya, toh? Ya, karena sudah ini. Tapi ini, Kang, saya yang suka ini ya. Itu kadang kan itu- itu Apa? Kang Dedi akan beli 2, 1 untuk Kang Dedi atau itu tak belikan di sana Pakuan, 1 untuk aku nggak suka minum. kasihkan siapa yang Ngeprank, dia sukanya ngeprank, Kang. Enggak. Kasihkan. Sejak kecil sampai sekarang 1 tetes pun saya belum pernah nyoba. Nah, makanya kasihkan pada yang suka itu Oh, loh. iya. Kan tak kasih. Nggak boleh di sini dulu Mang Mama suka minum, sekarang nggak boleh. Oh, kalau gitu kasihkan saya. Karena ngerusak kinerja. Kasihkan saya lagi aja. Ya kan, Bisa. maklum. Terus suka sakit, nggak boleh. Oh, boleh. Lalu tak kasihkan Bagas karena Iya. Bagas. Kalau saya kalau minum nggak boleh di tempat saya. Loh, kenapa enggak Pak kalau minum air putih ayo? Ya kalau air putih Nah, yang bikin mabuk Makanya jangan. jelas kalau ngomong. Iya, bikin Masa mabuk. nggak boleh minum? Minuman beralkohol tinggi Nah, nggak gitu boleh. dong. Harus gituan. Harus saya makrifat, Oh, jangan iya. nakiro. Kalau nakiro jadi mungkar nakir nanti. Jadi gini, kelakuan orang itu sebenarnya hampir sama lah kelakuannya. Ya. Kalau orang kecil belinya pinggir jalan, Ya. orang besar dibawanya ke hotel gede, Eh. nggak bisa diakses ke Di Aryan itu. pakai ini, gitu loh. Nah. Di Orang Aryan, kecil terbuka, orang besar di ditutup-tutupi. Aryan Hotel hanya ada 2 botol yang harganya 12 juta. 2 24 juta. 1 tak kasihkan Kang Dedi, 1 tak kasihkan Mak rencana ya. Ternyata meledak di stasiun Semarang ya. Dos itu, wah. Mau tak minum, eman itu tumpah semuanya tak tetesi gini. Tak itu buang. Waduh,
Nanti saya mabuk ya, entar aku gak berani aku. Pak Yayanya suka minum nggak? Enggak. Tapi suka ngeprank, Bang. Ya, nggak suka saya. Nggak pernah Yang gini itu ya. kan Pak Yaya dianggap suka minum-minum tuh Gini, sama gini. temennya. Tak kasih anu apa? Aku ngejelasin. Iya, iya. boleh. Udah diem dulu. Bisa nggak diem sih? Lah, saya tuh suka gitu juga Kang di rumah. Jadi gini ya. Ya memang aneh sih menurut pandangan orang, mungkin kelakuan beliau aneh, tapi karena saya udah terbiasa kan ya udah sukanya ngorek-ngorek sampah, tempat sampah. Loh iya bagus. Dimakan. Kemudian nemu botol minuman keras, kok bagus ya, dibawa pulang, dicuci, diisi air putih, terus ya udah. Minum, diminum pura-pura gitu. minum. Nah udah kadang diisi teh kadang. Ya sudah terus gitu. Itu yang dianggap suka minum. Iya dan Tapi saya jujur Bang, jujur saya dulu mantan peminum. Oh. Tahun 85 saya itu minum kan nggak kuat beli. Yang beli kan Gusmi. Sebelum nyantri sesudah nyantri. Pas nyantri. Pas nyantri minum. Pas nyantri itu main di tegaknya Gus Ikdam yang sekarang di Karanggayam di apa? Di pinggiran Sungai Brantas. Itu saya minum di situ 2 botol, 3 botol bir bintang. Nggak kuat beli kan santri kere kan. Tapi saya juga sebenarnya ini apa mabuk tuh mabuk yang paling saya hindari itu adalah mabuk kekuasaan. Oh, nah itu baru. Kalau mabuk cinta pada Tuhan wajib. Nah, kalau mabuk cinta saya seneng. Nah, Karena kalau mabuk cinta itu membuat pikiran kreatif, imajinatif, indah, bisa bikin karya-karya lagu Rindu Purnama. Kalau mabuk cinta itu, kalau mabuk kekuasaan bikin repot banyak orang. iya repot. Kalau mabuk cinta Tuhan, Tuhan tuh cinta siapa tanpa membedakan. Nah, beliau yang menciptakannya itu loh. Maka kalau kita mabuk cinta sama Tuhan, wujudnya mencintai makhluk semuanya. Aduh ini ya, Apa? malam ya di atas ada bulan-bulannya ada 3 ya. Kok bulan 3 ya? Apa Kan itu? biasanya bulan 1 ya. Ini nih. Ah, ini Wah, biasanya ini bulan Deddy Mulyadi. biasanya 1 kok KYM ini ada sama Rosida 3 ini ya. ya. Ini juga 3, 1, 2, 3. Nah, pas. Itu saya dulu pernah, kan saya seneng ngambilin minuman keras yang Sampah. dikonsumsi anak-anak, Oh, iya. kan nggak boleh. Nah, kemudian saya tuh suka canda-candaan, mabuk, pegang itu kasih ke aku mabuk, ribut, diposting, lah sama orang dipotong-potong, Deddy Mulyadi mabuk kan. Oh, iya. Nah, ini minyak ini katanya sih orang Jawa. Nah, Padahal orang Arab. kalau orang Jawa. Loh, orang Jawa itu sukanya yang itu apa? Dupa. Padahal orang Arab aslinya juga dupa, bahkan kemenyan. Nah, karena orang Arab itu ingin yang praktis jadikan minyak. Iya kalau Aslinya dupa. orang Arab dufa juga banyak sekarang. Sekarang? Dufa juga. Iya, guru. Tapi ada yang aneh. Hah? Ini aneh ya. Ya. Kalau orang Jawa, orang Sunda bakar kemenyan dianggap musyrik. Heeh. Tapi toko-toko di Arab bakar buhur. Loh, kemenyan sama buhur apa bedanya? Semua masjid dan musola. Nah, ini guys, men. Memang. Apakah ini Balik. ini Nyai ini termasuk wanita yang memabukkan nggak? Sangat. Sangat memabukkan ya. Ya gini, kalau saya itu nggak bisa hidup tanpa perempuan. Oh. Di samping saya harus ada perempuan dan Oh. itu harus cantik dan siap setiap saat. Oh, siap. Siap. Soalnya aku nggak bisa hidup tanpa wanita. Apa? Saya itu gaptek. Apa itu gaptek? Gagap teknologi. Katanya suka main posting di media WA sosial. saja. Yang lain nggak tahu saya. Loh itu yang posting pertama siapa? Ya ini. Oh yang suka posting Mbak? Tapi kadang saya coba-coba. Yang posting peristiwa itu Mbak? Makanya saya kalau posting ngawur. Kalau posting saya semua tak postingin. Geger akhirnya. Loh saya persis saya. Saya hanya bisa WA doang, itu pun hanya bisa ngetik-ngetik terbatas, nggak bisa panjang-panjang. Ya, nomor saya itu dipakai dia juga. Tapi pakai namanya bahasa Arab. Oh ya, ya itu saya nulis. Tapi ada nomor yang khusus yang di situ hanya ada yang mungkin nomornya sampai nanti belum tak masukkan situ. Oh itu ya, sehingga sampai sekarang itu pokoknya
gini bahagia aja. Bahagia aja. Nah itu kalau pada waktu peristiwa rame terus-terusan, nyanyinya gimana perasaannya? Enak. Tapi kita bisa dolin nggak? Ini. Udah diem sayang, nanya istrinya. Awalnya ya Kang ya. Awalnya sedih ya Kang ya. Dengan berita pemberitaan gitu, setiap suami, tiap istri pastilah ada perasaan gimana gitu sedih. Nangis di awalnya nangis. Kalau suaminya diberitakan seperti itu. Aku lihat bunga-bunga cinta. Nah, terus abis gitu awalnya saya biarin ya, abis ini mungkin udah selesai lah. Lalu tiba-tiba boom meledak, viral. Rame. Rumah mau dibakar. Tetapi setiap peristiwa pasti ada hikmah. Iya. Kalau tidak ada peristiwa itu, nggak mungkin bisa ketemu saya. Betul. Kita jadi temenan. Nggak mungkin juga saya berangkat ke Malang. Oh istimewa. Iya kan, seluruhnya ini adalah kehendak Allah. Gini, Kadang peristiwa itu kadang tidak bisa dipahami maksudnya apa. Nah, begini, pas rumah mau dibakar semua Apa aja yang cerita? Dawes nggak usah. Jadi Tidak pas usah. pas kondisi ini lagi ketakutan, ada ya Kang ya, habis kami didatangi banyak orang dan diusir, Ada. terus saya merasa terintimidasi karena banyak orang Telepon berkumpul di polisi rumah semua ini. telepon. Saat telepon Babinsa, pengacara, Semua pemuda. takut Kang. Tiba-tiba beliau, Dok, kok aku melihat bunga-bunga cinta di antara kita ya? Itu jawabnya Kang. Sekarang kan nggak ada lapor-melapor lagi kan? Kalau laporan kayaknya terus, karena Mbak Sahara terus. Hah? Jadi ini pengacaranya Mbak Sahara namanya Pak Muzaki yang dari Ansor itu akan melaporkan saya yang ini dalam tanda kutip dia itu nggak begitu percaya kalau saya itu kiai karena perilakunya kayak babi kadang ini duduk kiai. Kalau Dugong kiai, itu babi artinya? Dugong itu hewan laut. Oh iya, kalau nggak salah kan hewan laut. Iya. Yang agak-agak sakral tuh. ya babi lah, babi gampangannya. Ini ngaku-ngaku kiai tapi perilakunya kayak babi. Babi itu apa? Suka itu dan lain sebagainya. Ya situlah Pak Muzaki mau melaporkan untuk efek jerah. Nah saya senang sekali kalau dilaporkan. Kalau perlu nggak usah dilaporkan, langsung aja di penjara. Suka saya. Bisa istirahat. Tapi Pak Yai nggak lapor. Enggak lah, ngapain lapor juga. Itu yang maksud. Karena kekiaian diujinya adalah itu. Tapi Kan sabar. kemarin aku nangis tuh Pak mau diperiksa ya. Nangis opo? Nangis saya nggak usah gini, ngapain juga untuk gini. Sempat ada perasaan itu Kang. Aku ini kan nangis, bilang aku ini kan kiai, harusnya Ya, memaafkan, selesai menyelesaikan, dengan selesai. pagi-pagi sudah tak datangi Pak Sofian, sahabatku, dek apa? Kan kiainya Kiai Semar. Iya. Cuman yang jadi masalah ini satu. Cepat. Ini karakter kebudayaannya itu, ya kan? Ya. Lurah kuda pawarna, Heeh. ya kan? Tapi ngambil alih peran cepot. Nah itu. Yang suka ribut-ribut itu kan kalau salah pengertian, salah denger, salah pemahaman. Itu kan cepot, bagong. Nah, anak apa jana? Itu. Jadi wis jelas-jelas banget. Wis to dole Bagong rungokno. Rungokno dawe promo iki ya dole. Apa ngomong apa kok iso rasa kakek ngomong. Wong kakek ngomong ora apik mah. Sakjane cukup mubalek kok. Lek pidato aja dawa, cukup bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat yaitu ialah merdeka. Jadi dalam perspektif kebudayaan, ya kan, bahwa Nyai ini merupakan istri yang sangat setia, memilih jalan tradisi untuk setia pada suami. Kenapa milih jalan tradisi? Karena ngapain sih saya harus kerja? Ngapain sih saya harus beraktivitas, mengeluarkan energi yang banyak? Kan saya sudah dipenuhi materinya dan saya sudah dibahagiakan. Di rumah saya punya segalanya. Saya punya Arjuna, saya punya Lurah Kuda Pawarna Semar, saya juga punya Cepot atau Bagong. Akhirnya jadi Dugong. Ya kan? Saya punya. Loh, terus secara materi kami cukup. Ya udah kami bahagia. Gitu kan? Iya. Simple itu. Simple, ya kan? Tapi aslinya saya bekerja keras loh Kang. Iya tahu. Sebelum sama beliau. Sebelum sama beliau Ya pulangnya jam 10 malam. kerja. Bangkir. Oh, kerja di bank.
Ini pimpinan. Pimpinan cabang Brand Bapak. manager BM lah, Apa? Bang Muamalah di di Pindah-pindah. Pasuruan, di Probolinggo. Oh, jadi pindah-pindah. sebelumnya adalah manajer. Wah, ini Branch manager. karirnya kalau ini Sunti Ragen dapetin semangat. Ini Secara karir S1 nggak- matematika, nggak- Bang. nggak jelek-jelek amat kan. ini S1 UB. Luar biasa loh matematika. Statistika. Terus dia kuliah hukum, tapi tidak di hukum. Kuliah hukum di UBG. Wih, pinter. Terus Oh. terus mau Ano. Nanti. Terus Widyagama. Widyagama, terus Iya. ini mau kuliah S3, S2. Tapi aku nggak boleh, ngapain juga. Tapi nanti nganggur-nganggur kuliah S2 nggak apa-apa. Yang penting Ngomong apa? Hah? Ngomong dewe. Ayo bener. Enggak, udah situ aja. Nah, ini kan mau kuliah S3. Oh iya, kuliah aja. Saya nggak boleh. Lo kenapa ndak boleh? Jadi aku Laki-laki nggak boleh ngelarang-larang perempuan. Nah, antar jemput dulu, Bang. Terus nanti kalau cari ganti gimana? Mau keluar S3? Maunya. Pengennya kan. Nah, terus? Lanjutin. Tapi saya pikir ini nanti Ya itu. Dedi beliau ini Kayak gini, siapa? yang penting kamu pinter aja. Iya. Nggak harus kuliah, tapi tiap hari sama saya. Itu para profesor hukum kuliahnya sama saya. Siap. Masa kamu di kuliah yang sing kuliah sama saya, Les, kamu kuliah dengan saya aja gitu. Ya. Ini cocok ke Kak Dedi. Oke. Wah. Ya, pokoknya Banggi. seluruh rangkaian ini adalah Ya, itu. bagian dari perjalanan hidup yang harus ditempuh. Siap. Kalau tidak Siap. punya tetangga, Mbak Siap. Sarah kayak kemarin nggak akan ketemu saya. Siap. Ya sudah, kita syukuri aja. Siap. Nggak ada 86. lapor-lapor, nggak ada dendam becem-becem. Nggak ada. Nggak Berarti ada. terima kasih ke Mbak Sahara. Ya, Malah. terima kasih dong. Makasih dong. Karena Mbak Sahara bertetangga sama Pak Yai, akhirnya Kalau saya- dari drama yang dijalani mengantarkan Pak Yai ketemu di gedung Pakuan. Kalau saya Oh. nggak terima kasihnya bukan Mbak Sarah. Siapa? Nanti salah paham lagi. Dia punya suami. Oh iya. Oh iya, Nah, betul. jadi Pada gini, suami. sahabat saya, The King of Kong, Muhammad Sofyan itu tuh. Iya. Habis itu saya ke Malang. Kapan? Mbak Sahara juga ke sini, kan? Oh, Habis kesini? itu saya ke sini. Kok enak banget aku nang Bandung. Tapi kan rumah dinas. Oh iya iya iya. Waktu itu kan Ini jadwal di rumahnya lebih. tapi kan 2 kali ketemunya. Bandung juga, sini juga. Oh iya. Weh. Ini 10 kali Bandung. Anu aura apa? Auranya. Heeh. Karena beda. Beda. Saya masuk itu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wih, ini Indonesia bener ini. Wes, kita sama-sama jalan lagi. Siap. Nanti makan siang di sana. Terus Makan nanti sate marangi. gini. Makan daging semua toh? Betul Kak. Nih gini, saya kan diundang Gus Miftah di pesantren Ora Aji. Sahabatku dia. Heeh. Gondrong, bocah gondrong kuwi lho. Heeh. Bocah Jogja. Nanya nih. Apa? Aku Kang Gondrono. Ini mau kasihin siapa lagi? Apa itu? Buat nyawer-nyawer. Boleh kalau nyawer aku yang beli mau. Oh, udah kasih istrinya aja kan habis. Nyawer. Ini untuk siapa? Iya, nanti kan Di kalau- jalan kan nanti takut beli sate. Pegang yang pegang. Jadi gini, nanti ini pamit, udah pamit di sini. karena- Udah. Oh, masih ketemu lagi? Ya kan nanti kita ke sana bareng. Oh, Gus Miftah. Aja nih sekarang, nanti di sana istirahat tidur. Oh, iya. Tapi nanti siang ini makan sate marangi. Iya. Kan sate daging toh. Ya, enak. Habis sate marangi istirahat lagi ke Waduh. hotel. Nah, itu gara-garai kuwi. Nah, habis itu main. Ya bener yo. Ya wes, wes. Odok korek nang pinggir kali. Mas ya wis tuwek. Onone gak mari tang ting tong. Oh ya, Anda dia. Oke. Kan wis ketemu lagi nanti. Ketemu lagi. Siap.